semuanya, welcome to Bisik, Bincang OSIS Asik. Sebelumnya izinkan aku memperkenalkan diri, nama aku Meila dari OSIS dan aku di sini bareng partner aku nih, namanya Hana. Dia perwakilan dari English Club. Mungkin buat Hana bisa memperkenalkan diri. Okay, so first of all, I would like to say thank you for having me here. It was such a great honor to standing here as a representative of English Club. Okay, allow me to introduce myself. My name is Hana Syahya, and I'm here to show you all about our club. Oke, jadi di sini Hana perwakilan dari English Club yang bakal ngasih informasi tentang English Club. Hello Hana, how are you? Very well, I guess. Alhamdulillah kalau sehat. Semoga yang lagi nonton tetap jaga kesehatan, apalagi lagi pandemi kayak gini nih harus banget jaga kesehatan. Oke, English Club. Mungkin dari nama eskulnya aja tuh udah nggak asing gitu ya. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Ya, boleh. Apa sih kegiatan yang dilakuin sama English Club? Oke, untuk saat ini kita masih fokus ke WCC atau World Class Culture. Jadi WCC ini merupakan salah satu program unggulan di ISI, di mana kita sharing atau bertukar budaya dengan negara-negara asing di mancanegara. Misalkan seperti kita sharing kepada mereka tentang wayang ataupun batik, congklak, dan mereka sharing ke kita tentang sushi, sashimi, dan lain-lain. Dan buat yang mau join ke WCC, boleh banget ya, karena WCC ini terbuka untuk seluruh siswa SMA Negeri 8, mau yang join ke English Club ataupun tidak. Karena kami kepingin ini WCC menjadi salah satu program unggulan di sekolah. Oh, keren banget dong ya, bisa berinteraksi sama siswa luar negeri nih. Berarti kalau yang mau ikut WCC boleh juga nih yang join English Club juga. Oh iya, masuk English Club itu harus ikut WCC nggak sih? Harus ya, setidaknya sekali aja. Karena di English Club itu keaktifan tuh merupakan salah satu poin penilaian. Kita tuh ada buku gede gitu kak, buat nilai. Berarti kalau mau masuk English Club itu bakalan diajarin keaktifannya juga. Nanti juga bakalan buat masa depan juga nih, biar aktif juga di organisasi-organisasi lainnya. Kayak tadi aku kan dengar dari jawaban kamu di WCC Delta ini ngenalin budaya Indonesia. Boleh sebutin nggak budayanya tuh ngenalin apa aja? Macem-macem kak, mulai dari congklak, terus juga waktu itu bahkan ada satu yang menarik itu tentang kerokan. Kerokan. Berarti kayak semua budaya Indonesia tuh ditukar, mungkin tukar cerita sama anak Jepang ya. Iya benar. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran nih jadwal pertemuannya English Club itu kapan aja, terus waktunya itu kapan? Oke, jadi English Club itu mengadakan pertemuan di hari Rabu tepat jam 1 atau setelah KBM selesai, melalui forum WhatsApp ataupun lewat Google Meet kak. Jadi di situ kita bebas nih sharing info, chit-chat, terus ngobrol-ngobrol biasa, terus tanya tugas yang sulit dan lain-lain sampai ke jam yang nggak ditentuin. Berarti bisa dong kayak curhat apapun itu di forum itu berarti? Bisa kak, bisa banget. Pertemuan ini tuh rutin atau cuma sebulan sekali, mungkin seminggu sekali? Rutin ya kak, seminggu sekali. Dan itu kalau seandainya tidak ada kegiatan-kegiatan lain, kegiatan bulanan seperti WCC, itu tetap dapat. Oke, tapi English Club itu sekarang selain WCC itu kegiatan di eskulnya tersendiri tuh nanti program kedepannya tuh mau apa? Di English Club sendiri sih sudah pernah mengikuti placement test. Jadi placement test itu merupakan tes untuk kita mengetahui seberapa besar kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Jadi kalau nggak salah ada 3 tingkatan nih kak, ada beginner, intermediate, sama advance. Terus juga kita pernah mengikuti tes TOEFL dan juga masih banyak lagi deh kak, ada yang nggak bisa aku sebutin satu. Saking banyaknya pengalaman atau program-program di English Club ini sampai nggak bisa disebutin loh sama Hana. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, English Club ini tuh punya tujuan tersendiri kan ya, sama goals tersendiri. English Club tersendiri ini tuh ke depannya goalsnya tuh mau kayak gimana sih? Oke, jadi kami ingin seluruh siswa SMA Negeri 8 tahu dan mau belajar bahasa Inggris.
serta berprinsip think globally, act locally. Karena seperti yang kita ketahui bersama, biasanya di beberapa kondisi tertentu kita diharuskan untuk menggunakan bahasa Inggris ya kan Kak? Benar. Berbicara dan juga ya pada intinya kami ingin seluruh siswa SMA Negeri 8 memiliki wawasan lebih lanjut tentang bahasa. Bener banget kan, kayak bahasa Inggris zaman sekarang tuh dibutuhin banget selain nanti kita ke jenjang yang lebih serius atau untuk nanti kerja. Tapi Hana sendiri tuh udah punya kayak kenapa sih Hana mau masuk English Club gitu? Atau Hana punya ketertarikan sendiri? Jujur pertama kali itu aku sebenarnya iseng-iseng doang masuk ke English Club. Karena aku ngelihatnya kayaknya seru nih masuk ke sini, pembinanya asik, terus juga teman-temannya pada supel semua, friendly dan lain-lain. Dan juga aku dengar kata di English Club kita tuh punya banyak sarana untuk memperdalam bahasa Inggris, mulai dari buku-buku yang bisa kita dapetin, buku online, e-book, dan juga ya seperti yang aku sebutin tadi, tes placement test dan TOEFL ya. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakuin sama English Club ini tuh efektif nggak sih? Tentunya efektif banget ya Kak. Kalau untuk aku pribadi sih semenjak masuk ke English Club, karena orang-orang di English Club itu semuanya positif, terus tergerak untuk maju, mencoba hal baru, akunya jadi ikut ke bawah Kak. Akunya juga jadi kepingin gitu untuk terus gerak ke depan. Dan juga kegiatan-kegiatannya juga pastinya efektif semua. Kita ngadain kegiatan yang asik, seru, dan yang pastinya bermanfaat untuk kita kayak ya tadi TOEFL. Jadi ketertarikannya itu banyak banget, terus juga efektif ya English Club ini. Untuk kayak manfaat atau kayak istilahnya tuh kayak keuntungan masuk English Club itu apa aja sih Hana? Wah banyak banget Kak. Intinya kita bisa dapat banyak fasilitas deh Kak, buat menghafal grammar, vocab, dan juga karena kita di sini belajar sama-sama, gak ada tuh yang namanya minder-minderan gitu. Berarti di sini bakalan belajar bareng-bareng sama teman-teman, diajarin dari nol mungkin. Iya benar Kak. Ya jadi nggak perlu takut salah, karena di sini kita semua proses belajar. Bener banget. Pastinya Eskul English Club ini punya daya tarik tersendiri kan ya. Kenapa sih kita tuh harus join English Club? Iya, seperti yang tadi aku sebut tadi Kak, karena kita punya banyak banget fasilitas yang bisa kalian dapetin kalau join English Club. Dan untuk daya tarik sendiri sih sebenarnya banyak orang yang kepingin masuk English Club karena mereka kepingin buat ngasah skill mereka. Iya, jadi itu sih Kak. Berarti kayak di sini tuh kalian bakalan diajarin cara fasih belajar bahasa Inggris, terus juga nambah vocab mungkin ya. Minggu ini aktivitas Eskul English Club tuh ada apa aja sih? Ya, kalau minggu ini kita masih melanjutkan WCC dengan Wako School. Jadi mereka itu natifnya dari Jepang langsung. Baru aja hari terakhir kita WCC. Sekarang tanggal 26 ya. Ya, dan jadi kami mengadakan 1 hari untuk basic dan 3 hari untuk advance. Di 1 hari basic itu kayak perkenalan diri, terus tanya-tanya jawab ringan, juga hobi, terus ya makanan kesukaan. Sedangkan kalau advance itu lebih ke arah yang berat, kayak kultur kita dan juga tentang pemuda Pancasila. Ya, dan udah sih Kak. Oh iya kan WCC ini sama negara Jepang ya kalau nggak salah ya? Iya benar. Nah kamu punya teman gak sih yang dari Jepang gitu, atau mungkin kamu sempat selain di luar WCC kamu mungkin video call atau kirim-kirim pesan? Alhamdulillah ada ya Kak. Ada ya, berarti nggak cuma di WCC aja aktifnya, di luar WCC juga ya? Ya, komunikasinya tetap lanjut Kak. Maka aku mau tanya santai aja nih ke kamu. Kamu sering gak sih nonton film luar gitu? Lumayan sering sih Kak. Kalau aku pribadi suka ke genre yang science fiction. Kayak kan kamu suka nonton film luar nih, berarti kan kamu kayak punya apa ya istilahnya tuh, punya keuntungan dari nonton film itu. Keuntungannya tuh apa aja? Keuntungannya sih kita jadi malah
lebih belajarnya lebih have fun gitu. Karena kita menggunakan cara yang menyenangkan, malah jadi lebih masuk ke dalam diri kita. Kayak nambah kosakata, mungkin dari subtitle-nya kita juga bisa belajar bahasa Inggris juga ya sekalian. Oke, program kerja Ekskul English Club ini kan dalam 1 tahun ke depannya itu ada apa aja? Jadi program kerja kami itu memajukan SMA Negeri 8. Kami ingin memajukan SMA Negeri 8 dan juga menjadikan SMA kita ini menjadi SMA yang setara dengan SMA-SMA internasional lainnya, seperti apa yang diinginkan oleh kepala sekolah kita. Jadi beliau ingin nih kita tuh dalam kehidupan sehari-hari tuh berbicara dengan bahasa Inggris, ya seperti sekolah-sekolah internasional tersebut. Berarti English Club itu bakalan ngebantu SMA 8 ini dalam siswa-siswinya yang mungkin kedepannya bakalan menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari ya, semoga. Iya, semoga. Amin. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Selama pandemi ini tuh kan ada nggak pengalaman menarik di ekskul kalian? Boleh dong sharing-sharing pengalamannya, siapa tahu yang mau join ekskul English Club itu. Kalau soal pengalaman menarik, bisa dibilang semua kegiatan di situ menarik ya Kak. Mulai dari WSS, terus juga bahkan saat ke JMS pun menarik gitu. Di WSS sendiri itu yang menariknya ketika kita bincang-bincang biasa sama orang Jepang tersebut. Gak cuma tentang kultur, juga tentang hobi, tentang apa yang kita interest with. Dan juga kita juga sharing tentang makanan kesukaan dan lain-lain. Berarti kalian tuh sama anak Jepang yang di WSS itu kayak tukar cerita, tukar pengalaman, sampai hobi pun ya. Iya benar banget Kak. Ekskul kalian tuh punya limit gak sih untuk penerimaan anggota? Terus syarat-syarat buat masuk English Club tuh apa? Tentunya nggak ada limit ya. English Club bakal terus buka pendaftaran sampai kapanpun. Jadi bagi yang mau join ke English Club, bisa banget nih kontak Melita, ketua English Club kita, atau ke Mr. Arif, pembina kita. Dan juga di English Club ini tuh anti jaim gaim. Jadi ya Nggak usah malu-malu ya kalau mau join ekskul English Club ini. Iya, nggak perlu takut buat salah karena kita di sini semua belajar, semua proses. Untuk syarat-syaratnya itu ada nggak sih kayak harus aktif atau misalkan apapun itu syaratnya? Iya, syaratnya cuma itu aja, aktif, yang penting aktif. Dan juga nggak sering-sering nabung notif di grup, karena kita juga punya penilaian tersendiri kalau soal aktif. Ada bukunya gitu, buku gitu. Berarti syarat buat masuk English Club itu cuma aktif, dan aktif juga nanti bakalan kedepannya berguna buat masa depan, kayak aktif dalam suatu organisasi, dan sebagainya ya. Iya benar. Biasanya anggota English Club itu punya kendala nggak sih tiap hari, setiap mau forum atau setiap mau pertemuan gitu? Kalau kendala sendiri sih, aku yakin pasti di setiap ekskul juga pasti punya ya kan Kak. Kalau di English Club sendiri, kalau online biasanya karena ada beberapa teman kita yang kuotanya nggak mencukupi. Betul. Ataupun device-nya nggak mendukung. Kalau di offline sendiri terhalang jarak dari rumah ke sekolah, bisa dibilang jauh, terus dilarang sama ortunya buat ikut, ya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan ada yang punya kendala gitu tuh bakalan digantiin, kayak diskusinya bakalan dipindahin ke forum WhatsApp atau kayak gimana? Atau nanti mungkin dari pembimbing English Club tuh bakalan ngasih tugas video atau kayak gimana? Ya tentunya nanti infonya bakal di-sharing ulang ke grup WhatsApp, juga mungkin nanti ditanya-tanya. Oke. Sama Mr. Arif ya pembimbingnya? Iya. Oke. Sama Mr. Arif tuh pernah nggak sih dikasih tugas gitu? Kalau tugas, iya pernah. Contoh tugasnya itu apa? Contohnya tuh kayak Atau buat video mungkin? Oke, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya aja ya. Anggota English Club tuh ada berapa? Anggota English Club tuh ada 50 lebih ya Kak. Wah, banyak banget dong. Iya, ya, banyak banget yang Tapi minat. sebanyak 50 lebih itu anggotanya tuh aktif semua atau misalkan ada yang cuma sider doang atau cuma numpang nama?
Ada beberapa yang nggak aktif, biasanya ya ada beberapa yang cuma numpang nama. Tapi alhamdulillah mayoritasnya aktif gitu. Alhamdulillah banget ya. Boleh dong promosiin Instagram English Club tuh apa? Ya jadi Instagram English Club itu English Club Delta, nggak pakai spasi, nggak pakai underscore, nggak pakai titik. English Club Delta. Bagi yang kayak kepo, di Instagram English Club Delta tuh ada apa aja sih? Boleh cek ya. Nah, program yang mau dilaksanain sama English Club tuh apa? Program yang akan kita laksanakan di waktu dekat itu, jadi kita punya rencana baru, kepingin buat English Camp. Jadi English Camp itu kayak camping biasa, tapi kita gunain bahasa Inggris. Jadi bakal ada sanksi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain selain Inggris. Kegiatan ini juga bisa nambah pengalaman, terus vocabulary kita, ya buat ngelatih juga sih Menarik kayak banget buat melatih kayak ngomong sehari-hari pakai bahasa Inggris gitu. Tapi di English Club itu tuh ada nggak sih program yang belum terjalan tapi udah tertulis di naskah gitu? Ada kak, jadi ada journaling. Jadi journaling itu lebih ke banyak nulis, terus kita bercerita tentang ya nanti kita akan bercerita terus akan digabung menjadi satu buku. Oke. Nah, di English Club tuh ada tugas per mingguan gak sih di English Club? Tugas misal entah tugas per mingguan di English Club tuh atau apa aja? Ada tugas di English Club ada ya per minggu, itu melalui forum Google Classroom, nantinya akan diberikan oleh pembina kami dan yang pastinya dinilai juga. Oh, berarti English Club ini sama aja kayak sekolah gitu loh ya, pakai Google Classroom juga. Ya tapi dijamin gak akan pusing deh kalau buka GCL English Club, karena ya Nanti pusing-pusing ya. Iya. Di organisasi English Club ini tuh ada kepanitiaan, maksudnya kayak organisasinya kayak misalkan ketuanya siapa, wakilnya siapa gitu, atau misalkan yang absensi itu biasanya siapa gitu? Ada ya kak, ada. Di sini kita punya satu ketua, terus wakil, 2 sekretaris sama 2 bendahara. Berarti keorganisasiannya tetap berjalan ya walaupun di English Club kayak gini. Oke, aku mau tanya nih, di dalam organisasi itu pasti kayak ada nggak sih senioritas di English Club itu? Tentunya nggak ada ya kak, karena kalau lihat dari organisasi aja nih, kita kan campur nih kelas 10 sama kelas 11. Kita semua sama-sama berada di level yang sama, di grade yang sama, sama-sama basic, sama-sama advance. Jadi apa yang mau disenioritasin enggak? Bener. Ya, semua rata di English Club tanpa ada perbedaan junior ataupun senior. Berarti nggak ada senioritas ya dalam English Club tuh, tetap ngerangkul adik kelas sama kakak kelasnya. Yang penting adik kelasnya sopan ya ke kakak kelasnya. Tapi kan di dalam organisasi itu pasti kayak ada geng-geng gitu nggak sih? Kayak misalkan di organisasi English Club tuh ada yang buat kubu atau geng gitu? Nggak ada sih kak, rata-rata di English Club tuh main bareng. Rundingnya tuh, iya rundingnya bareng. Dan kalaupun ada yang lebih nyaman bergeng seperti itu, mereka juga pastinya tetap bersosialisasi dengan kita-kita. Terus juga kalau ada geng di ekskul tuh bahasanya apa yang ingin dia rahasiain sih kak. Iya kan, karena di sini kita organisasi terbuka untuk kayak mau cerita boleh, mau sharing gitu ya. Iya, jadi semua harus berbaur tanpa adanya geng atau circle yang itu bisa aja memecah belah kesatuan. Iya bener banget sih, apalagi kayak misalkan ada geng di dalam geng gitu kan, nah pasti kayak aduh apa nih kok udah di dalam satu organisasi ada geng lagi gitu. Enggak banget ya kak. bener. Oke, sebenarnya aku masih banyak banget mau tanya-tanya tentang English Club ke Hana. Jadi nggak sadar banget kita ngobrol-ngobrol tuh udah lama, mungkin udah hampir 20 menit lebih ya. Sayangnya aku harus pisah nih sama Hana. Tapi sebelum kita akhirin podcast ini, mungkin dari Hana ada yang mau disampaikan? Oke. Jadi bagi kalian yang mau join English Club jangan takut, gak usah minder, karena ya seperti yang aku bilang tadi di sebelumnya, kita di sini belajar sama-sama dan juga melalui proses bersama-sama bareng-bareng. Ya intinya kita bakal nunggu kalian buat join ke sini. Ditunggu banget buat yang mau join English Club, yang mau nyari pengalaman. Contohnya tadi di English Club tuh ada WCC, pertukaran budaya, terus juga
melatih apa ya istilahnya kayak ngomong bahasa Inggris sehari-hari, terus nambah vocab juga nih. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih ragu mau join English Club itu jangan ragu lagi karena udah dipastiin sama Hana sama jawabannya Hana tadi. Oke, sampai jumpa teman-teman. Tetap stay tune di YouTube OSIS Delta. Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube OSIS Delta. Dan salam sehat. Goodbye.